Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Munisa semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mem. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah. Jangan Sekali-sekali merupakan sejarah. Hidup sejarah. Nggak semangat. Ayo, yang semangat lah, supaya pagi-paginya kita lebih semangat lagi, kemudian lebih enak lagi untuk menghadapi sore hari dan malam hari. Jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan Jangan sekali-sekali hidup sejarah. Oh iya, itu ada suaranya tuh yang kecil dan yang di ujung sana, dan semangat sekali dia suaranya. Saya senang itu. Oke ya nak, jadi kita minggu ini tidak membahas materi yang baru, tapi kita mereview materi karena minggu ini kita ulangan harian. Jadi kita hanya membahas tentang review-review, ulangan-ulangan saja tentang materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita mulai saja ya. Untuk pagi hari ini saya akan mereview materi mulai dari yang materi awal hingga materi kita yang terakhir sekali. Oke. Udah nampak ya? Udah nampak? Nampak nak? Oke. Nah, kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Nah, materi kita yang pertama itu tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Mulai dari pengertian dari disintegrasi bangsa, ya kan? Nah, itu adalah materi kita pertama sekali waktu perjumpaan kita yang awal. Nah, seperti seperti materi-materi yang sebelumnya. Nah, perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa ini ya juga tidak bisa kita tidak bisa kita pungkiri bahwasanya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya disintegrasi bangsa atau perpecahan dari bangsa itu sendiri adalah karena faktor ideologi ya. Berbagai macam pandangan tentang kenegaraan itu bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Kemudian yang kedua, faktor geografi, demografi, kekayaan alam, ya politik, ekonomi, hankam. Nah, faktor-faktor ini bisa menyebabkan perpecahan di Indonesia. Apalagi di Indonesia itu adalah negara atau negeri dari multi etnis, kemudian banyak sekali yang harus kita satu-satukan dengan suku bangsa. Nah, itu menyebabkan apa? Semakin susahnya sebenarnya bangsa Indonesia itu untuk menjadikan negara Indonesia itu sebagai negara integral atau integrasi ya. Bersatu dia susah karena apa? Memang keadaan di Indonesia ini multi semuanya. Nah, jadi faktor-faktor inilah yang nantinya akan membuat ya bangsa Indonesia itu menjadi susah majunya. Kenapa? Karena memang bukan membahas tentang teknologi masa depan, membahas ini saja nggak selesai-selesai. Karena apa? Untuk menyatukan orang-orang Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian ya di materi yang kedua kita itu membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ya. Jadi kemarin itu saya sudah membahas tentang ya pergolakan ataupun pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang ataupun tokoh-tokoh di Indonesia karena merasa bahwasanya tidak sesuai dengan ideologi, kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, sehingga terjadilah pemberontakan-pemberontakan. Nah, pemberontakan atau
pergolakan yang bersifat ideologi, ya itu bisa kita kategorikan ke dalam 3 pemberontakan. Mulai dari pemberontakan PKI Madiun, kemudian pemberontakan G30 SPKI, kemudian DITII. Nah, 3 dari pemberontakan ini itu sifatnya berdasarkan ideologi. Karena apa? Tidak sesuai dengan ideologi. Maka mereka ingin ideologi yang sebelumnya adalah Pancasila itu ingin diganti dengan ideologi yang sesuai dengan harapan mereka. Itu pemberontakan atau pergolakan yang bersifatnya ingin menggantikan ke dalam ideologi. Nah, kemudian pemberontakan yang bersifat kepentingan. Jadi di antara kelompok itu ada kepentingan yang ingin diperoleh. Nah, pergolakan apa ataupun pemberontakan apa aja itu? APRA ya yang dipimpin oleh Westerling. Kemudian ada RMS yang dipimpin oleh Somokil, Dr. Somokil. Kemudian ada Andi Ajis, pemberontakan Andi Ajis yang dipimpin oleh Andi Ajis sendiri. Nah, jadi pergolakan yang berdasarkan kepentingan itu kita bedakan ke dalam tiga pergolakan. Nah, kemudian pergolakan ataupun pemberontakan yang sifatnya sistem pemerintahan. Nah, itu ada PRRI Permesta. Nah, PRRI Permesta ini sifatnya itu pemberontakan yang bersifat pemerintahan dia. Artinya apa? Dia ingin mengkritik pemerintahan, tetapi nggak bisa mengkritik, akhirnya melakukan sebuah pemberontakan. Ya, nah ingin mengganti sistem pemerintahan PRRI Permesta. Jadi yang pusatnya di Sumatera Barat. Kemudian yang satu lagi adalah BPO. Nah ini sudah ya materi-materi ini sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu. Jadi kita hanya mereview saja. Nah kemudian materi yang berikutnya itu adalah materi tentang menuju konsensus suatu pembelajaran. Di mana ini juga sudah kita pelajarin ya. Nah, mulai dari ya bagaimana ya tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang ada di Indonesia mulai sadar terhadap pentingnya integrasi bangsa. Ya, mulai sadar dia terhadap pentingnya integrasi bangsa, pemersatu bangsa. Nah, kemudian ya ketika ada orang-orang yang sadar terhadap pentingnya integrasi bangsa, maka dia menyerahkan seluruh hidupnya ini terhadap bangsa Indonesia. Jadi ada tokoh-tokoh dia, ada tokoh-tokoh pemersatu yang bisa kita buat contohnya, nanti dia merupakan tokoh pemersatu Indonesia. Dikala yang lainnya, tokoh-tokoh yang lain ingin lepas dari Indonesia, ingin melakukan disintegrasi terhadap bangsa Indonesia, tapi tokoh-tokoh ada juga tokoh-tokoh yang ingin mempersatukan Indonesia. Nah, yaitu tokoh-tokoh kita ambil contohnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ini juga sudah kita bahas materinya. Ketika apa? Ketika Hamengkubuwono itu menyerahkan bukan saja harta, tetapi daerahnya untuk Indonesia. Nah, dia korbankan semuanya untuk Indonesia, untuk kedaulatan Indonesia, untuk integrasi Indonesia. Ini adalah salah satu contoh yang patut kita acungkan jempol. Karena apa? Dikala yang lainnya ingin lepas dari Indonesia, tapi Sri Sultan Hamengkubuwono itu berusaha untuk apa? Untuk menyatukan Indonesia. Nah, kemudian contoh tokoh yang berikutnya ada Sultan Syarif Qasim II. Ya, ini merupakan Sultan Siak ya di Indrapura. Di daerah dekat Riau dia. Nah, jadi Sultan Syarif juga salah satu tokoh yang ingin menyatukan bangsa Indonesia dengan apa? Dengan memberikan bantuannya berupa materi. Nah, ini juga adalah salah satu tokoh yang luar biasa sekali ya pada saat itu. Karena apa? Karena
dia mampu untuk mengorbankan harta bendanya untuk integrasi Indonesia. Tokoh-tokoh yang lain itu saya contohkan seperti Ismail Marzuki dengan karya seninya, dia mampu untuk menyatukan bangsa Indonesia dengan lagu-lagu ciptaannya. Nah, ini adalah 3 contoh yang bisa saya berikan kepada kalian, karena contoh-contoh tokoh yang lain saya sudah berikan di minggu-minggu yang lalu, ya. Jadi ini adalah para tokoh teladan, ya, yang ingin mempersatukan Indonesia demi untuk mewujudkan integrasinya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya rupanya ada satu lagi ya, Nak. Ada Pran Kaisiepo. Ini tokoh Maluku, ya, yang pada saat itu Maluku itu berada di bagian negara Indonesia Timur, itu berlomba-lomba untuk pisah dari Indonesia karena memang wilayahnya itu masih berkonflik dengan Belanda, karena Belanda masih ingin sekali menguasai Maluku, ya, ingin sekali menguasai negara Indonesia bagian timur. Tapi Prince Kaisiepo ini dengan niatnya yang tulus, kemudian dengan perjuangannya, dia itu benar-benar menyatakan kecintaannya terhadap Indonesia. Dengan apa? Dengan nanti hal-hal yang banyak sekali dia lakukan untuk kedaulatan negara di Indonesia. Ini adalah Pran Kaisiepo yang orangnya itu, tokohnya itu ada diabadikan di salah satu mata uang di Indonesia. Uang berapa itu, Nak? Rp10.000. 10.000, Mek. Ya, benar, uang 10.000. Kalau uang aja kalian cepat kali ya. Oke. Nah, berikutnya, materi yang berikutnya setelah menuju konsensus tadi, kita beralih ke materi yang berikutnya, yaitu materi tentang demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Ya, demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Di mana ya pada demokrasi liberal ini, itu yang berkuasa, yang menjalankan tugas pemerintahannya adalah kabinet, ya, adalah Perdana Menteri, dengan memberikan laporan-laporannya terhadap Presiden. Nah, jadi pada masa demokrasi liberal ini, sistem politik itu berkembang di sini. Ada banyak partai politik yang berkembang, mulai dari nanti ada PNI, kemudian ada PKI juga di sini, kemudian ada Murba, ada banyak partai, ya, ada banyak partai yang mengusung di dalam demokrasi liberal ini. Artinya pada saat itu, ya, pada saat demokrasi liberal di Indonesia, prinsip demokrasi benar-benar dijalankan di situ. Karena apa? Karena kedudukan partai itu punya wadah yang sangat besar untuk masanya. Walaupun nanti pada demokrasi liberal ini, partai-partai yang berkuasa itu umumnya adalah partai-partai dengan yang sudah mempunyai masa banyak, itu dia. Nah, jadi pada masa demokrasi liberal ini, jadi nanti Perdana Menteri atau yang membantu Presiden, kabinet-kabinet yang ada di demokrasi liberal ini itu hanya 7 kabinet saja, di mana ciri-ciri dari setiap kabinetnya itu adalah satu, tidak bertahan lama, ya, tidak bertahan lama. Mulai dari nanti kabinet Natsir yang dipimpin oleh Natsir. Nah, nama kabinetnya ini sesuai dengan nama orang ataupun tokoh yang menjadi Perdana Menteri. Kemudian ada kabinet Sukiman, ada kabinet Wilopo, ada kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, kemudian ada kabinet Burhanuddin, ada kabinet lagi Ali Sastro Amijaya yang kedua karena dia melanjutkan lagi programnya, dan yang terakhir itu ada kabinet Juanda. Nah, dari ketujuh kabinet ini, nah, kabinet yang bisa menjalankan ataupun menerapkan
ataupun menjadikan pemilu itu sebagai program kerjanya dan terlaksana itu adalah pada kabinet Burhanuddin. Nah, walaupun ya banyak dari ya program-program kerja dari kabinet-kabinet ini tidak terlaksana, di antaranya itu yang paling penting dari kabinet-kabinet ini program kerjanya yang nggak terlaksana adalah masalah Irian Barat. Jadi dari ketujuh kabinet ini, kabinet tidak satu pun kabinet yang bisa menyelesaikan konflik Irian Barat, hingga nanti akhirnya Soekarno itu ya membubarkan kabinet-kabinet ini, kemudian nanti dia akan menggantikannya kepada kabinet terpimpin, di mana Perdana Menteri nggak ada lagi, tetapi langsung diperintah oleh Soekarno, ya itu dia. Nah, jadi masalah dari program-program kerja yang tidak terlaksana pada kabinet ini, semuanya itu rata-rata sebenarnya karena masalah waktu saja, karena memang usia dari kabinet-kabinet ini sangat cepat sekali, misalnya 1 tahun, ada yang tidak sampai 1 tahun berkuasa, sementara mungkin masih menuliskan tentang programnya mau dijalankan, kemudian dijatuhkan. Nah, seperti itu. Jadi, kabinet-kabinet ini tidak bisa leluasa untuk menjalankan program kerjanya karena waktunya yang sangat singkat. Kenapa waktunya sangat singkat sekali? Karena memang pada saat itu di Indonesia keadaannya itu sedang kritis, sedang membutuhkan yang namanya program-program kerja itu terlaksana. Nah, jadi makanya karena ketidaksabaran dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, maka kabinet tersebut pun dijatuhkan. Itu dia salah satu faktornya. Salah dua juga banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkannya. Oke, nah setelah tadi demokrasi liberal itu ditarik ya kekuasaannya, maka Soekarno itu tadi yang saya katakan dia mengambil alih roda kepemimpinan dengan mendirikan demokrasi terpimpin. Jadi tidak lagi Perdana Menteri, namun yang berkuasa di sini adalah ya, Presiden Soekarno sendiri, ya Presiden Soekarno sendiri. Nah, bagaimana proses lahirnya dari demokrasi terpimpin ini? Nah, proses lahirnya dari demokrasi terpimpin ini karena timbulnya dekret presiden. Ya, dekret presiden ini adalah masa akhir dari kabinet parlementer ataupun kabinet liberal pada saat itu. Di ujung-ujung dari kabinet tersebut, Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden, yaitu isinya antara lain adalah pembubaran konstituante, kemudian berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang sementara, kemudian pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, bagaimana keadaan demokrasi terpimpin? Nah, keadaan demokrasi terpimpin pada saat itu, nah semuanya itu diambil alih oleh Presiden Soekarno. Nah, jadi Presiden sebagai kepala negara, dia sekaligus juga kepala pemerintahan. Segala keputusan itu ada di masa di tangan Presiden Soekarno. Nah, jadi banyak di sini nanti terjadi juga pelanggaran. Kalau di demokrasi parlementer banyak juga terjadi pelanggaran, tetapi lebih banyak lagi terjadi pelanggaran pada demokrasi terpimpin ini. Karena apa? Banyak yang tidak lagi sesuai dengan undang-undang. Nah, misalnya nanti adalah keputusan Soekarno sebagai kepala negara seumur hidup. Ya, nah itu kan tidak sesuai, yang tadinya kepala pemerintahan atau kepala negara hanya boleh 5 tahun, tetapi pada masa demokrasi terpimpin ini dibuat seumur hidup. Nah, ini adalah salah satu tindakan penyelewengan yang dilakukan pada demokrasi terpimpin. Kemudian
anggota ABRI dan PKI mengisi kursi pemerintahan. Ini juga nggak sesuai dengan Pancasila, ya, di mana PKI itu mendapat kursi di pemerintahan. Padahal jauh sebelumnya di tahun 1948, ya, itu PKI sudah melakukan sebuah pemberontakan, sudah melakukan sebuah kudeta yang ingin menumbangkan, ya, NKRI pada saat itu, tetapi dia juga mendapatkan kursi. Nah, ini juga salah satu penyimpangan. Karena apa? Ideologi dari PKI itu tidak sesuai dengan ideologi di Indonesia, ya, itu bertolak belakang. Kemudian meluasnya ajaran komunis melalui konsep Nasakom. Ini masih ada hubungan dengan yang poin yang kedua. Kemudian mengaburnya sistem kepartaian. Artinya sistem kepartaian pada masa demokrasi terpimpin itu sudah mulai ada pengkaburan, di mana udah nggak jelas lagi dia. Banyak partai yang difusi dia, digabungkan dengan partai-partai yang lain, sehingga terjadinya kekaburan terhadap partai-partai itu sendiri. Nah, kemudian melarang kebebasan pers. Jadi ini adalah situasi politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Nah, mungkin itu saja, ya. Itu saja yang bisa saya review pembelajaran kita pada minggu ini. Semoga saja, ya, itu membantu kalian dalam menjawab soal-soal yang ada di psikologi di ulangan harian. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Dan ingat, harus mengusung konsep kejujuran. Jadi berapapun nilai kalian yang kalian dapatkan, itulah adalah hasil dari kalian. Oke, anak, ya. Mungkin sampai di situ saja pembelajaran kita tentang review materi pada hari ini. Nah, silahkan kalian kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan secara langsung melalui WA ataupun melalui psikologi yang saya sudah siapkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala sesuatu yang kita buat pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Oke, Nak.